Oke, selamat datang. Saya mau bilang di awal, dalam beberapa menit ke depan ini, kita bukan cuma akan berdiskusi. Kita akan melakukan sebuah otopsi intelektual, ya, sebuah pembedahan kritis terhadap paradoks besar yang selama ini menghantui bangsa kita, dan ya, gerejanya. Analisa ini mungkin akan terasa tajam, bahkan menusuk. Jadi, coba siapkan diri Anda baik-baik untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kita sengaja hindari. Pertanyaan yang bisa jadi membuat kita semua tidak nyaman. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari sebuah kegelisahan yang paling dasar. Lalu, kita akan masuk ke ruang data yang dingin dan jujur untuk melihat fakta apa adanya tanpa filter. Setelah itu, kita akan terbang mundur 5 abad ke Jenewa abad ke-16 untuk menemukan sebuah cetak biru peradaban yang luar biasa. Dari sana, kita akan mendarat di Tanah Karo untuk sebuah studi kasus yang konkret dan tajam. Semua itu akan kita rangkai jadi sebuah kerangka baru untuk bangsa, dan kita akan akhiri bukan dengan kesimpulan yang manis, tapi dengan sebuah panggilan yang semoga menggema dan menuntut jawaban dari kita semua. Kita mulai bagian pertama. Mari kita langsung saja ya. Kita hadapi sebuah kejanggalan besar di jantung Indonesia. Sebuah kontradiksi yang kalau kita mau jujur pada diri sendiri, seharusnya membuat kita semua nggak bisa tidur nyenyak. Sebuah anomali yang terjadi di depan mata kita setiap hari, tapi sering sekali luput dari analisa kritis kita. Pertanyaan pertama, ini skala nasional. Coba kita pikirkan baik-baik. Kita ini raksasa demografi loh, nomor 4 di dunia. Secara logika statistik, secara matematis, seharusnya Indonesia ini jadi pabrik talenta dunia, pusat inovasi, pusat SDM unggul. Tapi kenapa data global berkata sebaliknya? Kenapa potensi sebesar ini, energi manusia yang melimpah ruah ini, seolah-olah menguap begitu saja, nggak terkonversi jadi kekuatan kompetitif di panggung dunia? Ada apa? Dari skala nasional, kita kerucutkan lagi ke sebuah anomali spiritual. Gedung-gedung gereja penuh, pujian membahana ke langit setiap hari Minggu, aktivitas keagamaan begitu semarak kan? Tapi di jalanan, di pasar, di ruang-ruang kebijakan, di pusat kemiskinan, dampaknya kok nyaris tak terasa. Seolah-olah ada tembok tebal tak terlihat yang memisahkan kesalehan hari Minggu dengan realitas brutal dari Senin sampai Sabtu. Jadi pertanyaannya menusuk lebih dalam. Apakah iman yang kita jalani ini sebenarnya cuma eskapisme, sebuah pelarian dari kerasnya dunia, atau justru sebuah mandat untuk membongkar dan membangun kembali dunia ini? Nah, ini dia visualisasi dari tragedi yang saya maksud. Di satu sisi, data nasional itu teriak kencang. Kita ini darurat adaptive skills, darurat literasi digital, darurat relevansi keahlian. Mesin ekonomi bangsa kita butuh bahan bakar baru untuk bisa lari kencang. Di sisi lain, institusi gereja, sebuah raksasa sosial dengan sumber daya yang luar biasa, justru sibuk memoles mesin internalnya sendiri. Energinya, waktunya, uangnya, semua tersedot ke dalam untuk program internal dan ritual. Sementara di luar sana, bangsa ini terseok-seok mencari talenta. Inilah titik nol argumen kita, sebuah mismatch kolosal antara kebutuhan bangsa dan fokus gereja. Oke, sekarang coba kita singkirkan dulu semua opini, asumsi, dan perasaan. Mari kita masuk ke ruang bedah yang dingin dan objektif. Angka-angka dari Global Talent Competitiveness Index ini, dia nggak punya kepentingan, dia nggak bisa disogok. Angka-angka ini akan menunjukkan dengan brutal di mana posisi kita sebenarnya di antara bangsa-bangsa lain. Peringkat 80 dari 135 negara. Angka ini bukan sekedar statistik yang membosankan. Ini adalah sebuah vonis, sebuah cermin yang retak. Kita bukan cuma kalah dari para juara dunia seperti Swiss atau Singapura. Yang lebih menyakitkan, data ini menunjukkan kita bahkan gak mampu bersaing di liga kita sendiri, di antara negara-negara berpenghasilan menengah atas. Kita ini seperti pelari yang sudah tertinggal jauh di belakang, tapi kecepatan lari kita bahkan lebih lambat dari pelari di samping kita. Kita tertinggal dan kita semakin tertinggal. Kalau kita bedah lebih dalam lagi, lukanya makin kelihatan jelas dan menganga. Peringkat 101 dalam pilar menarik talenta, artinya apa? Artinya, kita ini pasar yang gak seksi bagi para pemikir dan pekerja terbaik dunia. Mereka nggak lihat Indonesia sebagai tujuan utama. Tapi yang lebih fatal, yang benar-benar jadi alarm bahaya, ada di baris terakhir, peringkat 102 dalam keahlian adaptif umum. Ini bukan sekedar kelemahan, ini adalah kanker stadium 4 dalam ekosistem sumber daya manusia kita. Artinya, kita bukan cuma gagal mengimpor talenta, kita juga gagal memproduksi talenta yang mampu bertahan di tengah perubahan zaman. Kita mencetak manusia-manusia untuk dunia yang udah nggak ada lagi.
Jadi gini deh, biar diagnosisnya lurus. Masalah fundamental Indonesia itu bukanlah pada kualitas batu batanya. Kita punya jutaan individu cerdas, kreatif, dan ulet. Masalah kita ada pada sang arsitek. Kita punya jutaan kepingan puzzle talenta yang brilian, tapi kita nggak punya gambaran besar gimana cara menyusunnya jadi sebuah mahakarya. Kita punya bahan baku kelas 1, tapi cetak biru pembangunan manusianya sudah usang, rapuh, dan nggak relevan. Kita gagal total dalam arsitektur talenta. Kalau masalahnya adalah arsitektur yang rapuh, berarti kan kita butuh cetak biru yang baru, sebuah cetak biru yang radikal dan teruji. Nah, ironisnya, untuk menemukannya, kita justru harus mundur jauh ke belakang, 500 tahun. Mari kita terbang ke kota Jenewa di abad ke-16 dan melihat bagaimana sebuah ide teologis yang radikal di tangan seorang reformator bernama John Calvin melahirkan bukan hanya gereja baru, tapi sebuah peradaban baru. Jadi, di jantung teologi John Calvin itu ada satu mesin penggerak yang dahsyat banget, namanya human action. Idenya sederhana, tapi revolusioner. Iman yang cuma sibuk sama urusan surga, sementara membiarkan bumi berantakan adalah iman yang palsu, iman yang impoten. Bagi Calvin, pengakuan bahwa Tuhan itu berdaulat atas seluruh alam semesta justru menjadi bahan bakar bagi manusia untuk bekerja, berkarya, dan menata dunia dengan penuh tanggung jawab. Kedaulatan Tuhan itu bukan alasan untuk jadi pasif, tapi justru panggilan agung untuk jadi arsitek-arsitek kecil di bawah sang arsitek agung. Dan Calvin itu nggak berhenti di mimbar. Dia nggak cuma nulis buku-buku teologi yang tebal, nggak. Dia turun ke jalan dan melakukan rekayasa sosial yang brilian. Dia membangun sebuah ekosistem, dia mendirikan akademi untuk melawan kebodohan, dia membangun sistem kesejahteraan yang terstruktur untuk melawan kemiskinan, dia terlibat dalam penataan etika ekonomi untuk melawan keserakahan pasar, dan dia melakukan advokasi publik untuk melawan ketidakadilan politik. Keempat pilar ini mengubah gereja dari sekedar tempat ibadah menjadi pusat inkubasi peradaban. Kutipan ini adalah jantung dari seluruh proyek reformasinya. Reformasi sejati itu nggak berhenti pada pemurnian doktrin di dalam ruang perpustakaan yang senyap. Ia harus tumpah ke jalan, meresap ke pasar, membentuk ulang cara kita berdagang, belajar, dan berpolitik. Nah, ini pukulan telak buat kita hari ini. Gereja yang reformasinya hanya menghasilkan perdebatan teologis internal tanpa melahirkan institusi-institusi sosial yang unggul dan berdampak adalah gereja yang reformasinya mandek di tengah jalan. Oke, sekarang mari kita bawa cetak biru Jenewa yang agung ini dari Eropa abad ke-16 dan kita daratkan di sebuah konteks yang sangat spesifik, menantang, sekaligus penuh potensi di Indonesia, di Tanah Karo, di jantung gereja Batak Karo Protestan, atau yang kita kenal sebagai GBKP. GBKP itu nggak mulai dari nol, sama sekali tidak. Institusi ini duduk di atas sebuah tambang emas sosial. Struktur adat seperti Rakut Sitelu dan Margasi 5 itu bukan sekedar tradisi usang loh. Itu adalah jaringan serat optik sosial super cepat. Sebuah sistem kepercayaan, solidaritas, dan gotong royong yang sudah terpasang secara organik selama berabad-abad. Banyak korporasi modern rela membayar triliunan rupiah untuk bisa membangun jaringan kepercayaan sekuat ini dari nol. GBKP sudah punya itu. Tapi disinilah letak ironi tragisnya. Di satu sisi ada potensi infrastruktur sosial sekelas roket yang siap meluncur. Di sisi lain, mesin yang menjalankannya masih sebatas mesin wacana. Rapat-rapat sinode yang panjang, seminar-seminar teologi yang hebat, tapi output kelembagaannya untuk membangun manusia di luar tembok gereja masih lambat seperti siput. Pelayanannya, seperti yang ditunjukkan banyak kajian, seringkali masih sebatas memberi ikan, bukan membangun pabrik kail ikan yang sistemik dan transformatif. Potensi roket, kecepatan siput. Nah, inilah jurang yang harus kita seberangi. Coba bayangkan sejenak, gimana kalau GBKP dan gereja-gereja lain di Indonesia benar-benar menghidupi roh Calvin di abad ke-21? Paradigmanya akan geser total, dari sekedar mengelola jemaat menjadi membangun masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi berapa banyak yang hadir kebaktian, tapi berapa banyak inkubator bisnis yang kita lahirkan tahun ini. Bukan lagi seberapa merdu paduan suara kita, tapi seberapa kuat tim advokasi kita untuk petani di desa. Inilah artinya keluar dari ghetto teologis yang nyaman dan masuk ke medan pertempuran pembangunan manusia yang sesungguhnya. Oke, sekarang kita zoom out. Kita tarik kamera lebih jauh lagi ke level makro. Karena apa yang terjadi atau tidak terjadi di dalam GBKP itu sesungguhnya mikrokosmos dari tantangan yang dihadapi seluruh bangsa Indonesia. Sebuah kepingan puzzle dalam gambaran yang jauh lebih besar. Sebuah bangsa yang kokoh dan sejahtera itu selalu berdiri di atas 3 pilar. Pilar pertama itu negara, sebagai arsitek peraturan, wasit yang adil.
Pilar kedua, pasar, sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Tapi ada pilar ketiga yang sering tak terlihat tapi justru menopang semuanya. Masyarakat sipil, di mana gereja adalah salah satu pemain utamanya. Pilar ini tidak membangun gedung atau jalan tol. Ia membangun sesuatu yang jauh lebih fundamental. Karakter, etos kerja, kepercayaan, integritas, dan modal moral. Tanpa fondasi ini, pilar negara dan pasar pada akhirnya akan runtuh juga. Nah, kita sampai pada kesimpulan yang keras, tapi jujur ini, bagi gereja, membangun manusia yang adaptif, kompeten, dan berkarakter itu bukan program sampingan, bukan sekedar pilihan di antara banyak pelayanan lain. Itu adalah fungsi utamanya dalam ekosistem bangsa. Dan jika gereja gagal dalam tugas esensial ini, ia tidak sedang dalam posisi netral. Ia secara aktif, meski mungkin tidak disadari, sedang menyumbang pada stagnasi dan kerapuhan bangsa yang kita lihat di data GTCI tadi. Diamnya gereja dalam arena pembangunan manusia adalah sebuah dosa sosial. Semua data, teologi, dan analisa ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan jalan. Sebuah momen kebenaran, bukan hanya untuk para pemimpin sinode atau pendeta, tapi bagi setiap aktivis, setiap profesional, dan setiap orang percaya. Sebuah pilihan yang akan mendefinisikan warisan yang kita tinggalkan kelak. Pilihannya kini telanjang di hadapan kita semua. Apakah iman kita akan menjadi sekedar sofa empuk yang menenangkan hati kita setelah lelah seminggu bekerja? Sebuah oasis spiritual pribadi yang nyaman? Atau ia akan menjadi palu dan pahat di tangan kita untuk ikut membentuk peradaban? Apakah kita akan terus membangun tembok-tembok gereja yang semakin megah dan tinggi? Atau kita akan mulai membangun jembatan-jembatan talenta yang menghubungkan manusia dengan masa depan bangsanya? Pertanyaan ini bukan untuk para teolog di Menara Gading. Ini untuk Anda dan saya. Kalau analisa ini mengusik dan membuka perspektif baru bagi Anda, jangan biarkan ia berhenti di layar ini. Bagikan pembedahan ini kepada para pemimpin gereja, para aktivis, dan generasi muda yang Anda kenal. Mari kita picu sebuah reformasi baru, bukan di atas mimbar, tapi di dalam ruang-ruang pelatihan vokasional, di dalam inkubator bisnis, dan di meja-meja advokasi kebijakan. Karena iman yang sejati tidak hanya menyelamatkan jiwa, tetapi membangun manusia. Dan manusia yang dibangun dengan benar akan membangun bangsa dengan kokoh.